Selamat pagi Pak Marcel. Saya Tani Wali Putra di sini ingin menjelaskan back end dan front end berita Jakarta yang saya buat. Nah, di sini untuk indeks PHP-nya sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini tampilannya. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada header. Header isinya ada host, username, password, database. Saya menggunakan echo juga untuk memasukkan gambar-gambarnya. Dan ini untuk artikel, isi artikelnya kurang lebihnya seperti itu. Dan ini aset kelasnya menggunakan database juga, dan untuk memasukkan gambarnya dan tulisannya di dalam database PHP MyAdmin. Dan ini footernya untuk sosial medianya saya juga menggunakan sama seperti yang aset dan header. Nah, di indeks keduanya ini mungkin saya sebenarnya sama dengan yang indeks PHP, tapi bedanya di dalam indeks kedua PHP ini, kalau yang saya buat ini saya ada memasukkan tabel di dalamnya. Nah, ini untuk tabelnya di sini. Untuk nama variabelnya, variabel di database-nya saya menggunakan tabel berita yang saya buat di dalam PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Untuk asetnya pun juga sama seperti yang di indeks, dan untuk footernya pun juga sama seperti yang di indeks.php. Jadi saya kalau merubah indeks PHP, indeks kedua pun juga otomatis kerubah. Dan ini untuk koneksi database-nya. DB-nya itu saya DB kekerasan karena saya sudah membuat database kekerasannya. Nah, di dalam habis ini saya menjelaskan admin. Nah, untuk admin sendiri tuh saya bikin ada 2 admin. Ini untuk mengolah halaman ya, kurang lebih tampilannya. Untuk variabelnya sendiri ya seperti ini, ada judul artikel, jenis kejadian, tanggal artikel, keterangan artikel, berhasil error. Nah, ini untuk mengambil datanya saya menggunakan if else. Untuk mengambil data dari tabel saya menggunakan if sama error, if get sama SQL select from. Dan ini untuk update-nya saya menggunakan if iset submit. Dan ini untuk menyimpan datanya saya menggunakan expose. Dan ini untuk update beritanya saya menggunakan if SQL update artikel set judul artikel. Dan ini untuk insert beritanya saya menggunakan else if dan else. Dan ini untuk tampilannya. Nah, di sini kalau saya klik tombol admin PHP, saya klik tombol mengelola data, maksud saya akan ke halaman admin PHP. Kalau saya klik tombol mengelola halaman akan ke web admin kedua PHP. Nah, ini untuk kelola datanya. Nah, di sini ini untuk tabel yang mungkin di bagian bawahnya ada judul artikel, jenis kejadian, tanggal artikel, dan keterangan artikel. Nah, ini untuk menampilkan datanya kurang lebih menyesuaikan sama yang di atas. Nah, ini untuk bagian dari variabel database-nya ya kurang lebih seperti ini. Ini merupakan tombol ubah dan hapus. Kalau kita mengubah, kita bisa mengubah salah satu atau semua dari salah satu judul artikel, jenis kejadian, tanggal artikel, dan keterangan artikel. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk admin keduanya sendiri mungkin cara kerjanya sama seperti admin PHP, cuma ini untuk mengolah halaman. Nah, di variabelnya saya menggunakan tahun, bulan, bentuk kekerasan, jumlah korban, error berhasil. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk pengondisian pengambilan data saya menggunakan if else juga, ada berhasil dan error juga. Untuk pengondisian pengambil isi data dari tabel, nah ini untuk tampilan mengambil isi data tabelnya. Dan ini untuk update beri insert tabelnya dan menyimpan datanya menyesuaikan dengan database-nya. Nah, ini untuk update-nya saya menggunakan if else. Nah, ini untuk insert-nya kurang lebih. Ini untuk tampilan CRUD-nya. Nah, mungkin tampilan CRUD-nya pun juga sepertinya sama seperti yang di indeks PHP. Jadi saya nggak terlalu menjelaskan panjang-panjang, kurang lebih sama seperti yang admin PHP. Dan ini juga ada tombol ubah dan hapus untuk admin keduanya sendiri.
Dan loginnya ini saya memasukkan data email dan password di database, jadi saya harus menyesuaikan data email dan password ketika saya memasukkan di login tersebut ya, kurang lebih seperti ini loginnya. Nah, ini untuk style CSS nya sendiri, ini menyesuaikan warnanya dengan dari header, footer hingga table-table lainnya. Ini untuk wrapper aside-nya, wrapper artikelnya, paragrafnya, aside-nya, dan yang terpenting responsifnya. Untuk responsifnya sendiri pun saya mengikuti yang sesuai dengan soal ya, kurang lebih responsifnya. Nah, login CSS nya kurang lebih saya seperti ini, kurang lebihnya login CSS nya. Kurang lebih login CSS nya seperti ini, ada body, box, login form, dan input group. Nah, kemudian saya ke ketampilan loginnya. Nah, untuk tampilan loginnya sendiri, ketika saya memasukkan email, dan passwordnya saya ketik ngasal aja. Saya klik OK. Nah, kemudian ntar ada muncul tulisan nih, muncul tulisan email dan passwordnya salah. Nah, berarti harus dicoba lagi. Lebih seperti itu. Nah, saya memasukkan kembali. Nah, dengan password yang benar. Nah, ini langsung ke halaman web indeksnya langsung. Nah, ini untuk indeksnya sendiri seperti ini. Ini ada home-nya, ada kekerasannya, ada aside-nya, dan ini untuk tampilan YouTube dan copyright-nya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ketika saya klik berita kekerasan di Jakarta, akan tampil di bagian sini, ada tabelnya. Nah, langsung saja saya ke adminnya. Nah, ini untuk adminnya sendiri. Nah, di sini CRUD datanya. Misalnya saya memasukkan kekerasan anak, jenis kejadian intimidasi, tanggal artikel misalnya 10 Desember 2023. Nah, keterangan artikelnya saya ketik sendiri. Menyebabkan 319 anak trauma terhadap kekerasan tersebut, misalnya seperti ini. Nah, ketika saya simpan, akan muncul tulisan data berhasil dimasukkan. Nah, datanya tersebut ada di sini. Misalnya saya saya ubah tanggalnya jadi 13 misalnya. Nah, akan berubah juga simpan. Nah, ketika saya ke indeks lagi, seperti ini. Nah, ada tulisan kekerasan ini menyebabkan juga kepunyaan anak terhadap kekerasan tersebut. Nah, akan muncul tulisannya. Nah, saya langsung ke
admin kedua. Nah, untuk admin kedua sini misalnya saya memasukkan tahun 2019 bulan 02 sesuai data Jakarta. Bentuk kekerasan lantaran rumah tangga. Nah, saya mengambilnya dari data Jakarta kurang lebih ada kasusnya ada 6. Misalnya saya masukkan 6 di sini. Saya klik simpan. Nah, akan muncul di sini 6. Saya ubah misalnya bulan 3 misalnya saja. Nah, akan berubah di sini jadi 3 bulan 3. Nah, ketika saya ke indeks kedua, misalnya seperti ini, nah akan muncul tulisan 3 karena saya sudah rubah. Nah, untuk tampilan asetnya saya juga bisa merubahnya di bagian localhost. Sabar sebentar, ini masih loading. Nah, misalnya di kekerasan, saya merubahnya di bagian site-nya sendiri. Nah, misalnya sini saya ubah. Nah, misalnya saya ubah seksual jadi seksual. Ini saya kegiatan seksual lainnya titik. Nah, saya kirim nih. Nah, di sini akan berubah. Saya refresh. Nah, ini akan berubah tulisannya. Nah, oke, sekian itu aja dari saya, presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.